Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas manajemen C kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri, pertama Nur Aini, yang kedua Siti Hadijah, yang ketiga Nur Ani Rasila, yang keempat Eka Cahya Jauharia, yang kelima Anissa Dwi Utami Upah, dan yang terakhir Nur Fadila. Kelompok 1 ini akan membahas mengenai produk Lazuna. Untuk saya sendiri, saya akan membahas mengenai target marketing strategi dan customer relationship management. Target marketing strategi terdiri dari 3 langkah, yaitu pemasar membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik pelanggan, kemudian memilih satu atau lebih segmen, dan mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Segmentasi pasar yaitu suatu kegiatan membagi pasar dari suatu lingkup yang besar menjadi lingkup yang kecil atau yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, perilaku maupun gaya hidup sehingga mudah untuk diidentifikasi. Segmentasi ini terdiri dari tiga, yaitu segmentasi berdasarkan demografi, segmentasi berdasarkan psikografi, dan segmentasi berdasarkan perilaku. Untuk segmentasi berdasarkan demografi, Lazuna sendiri yaitu pertama geografi, memiliki 6 cabang di Kota Makassar, masing-masing tersebar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Dosen Unhas, Jalan Talasa 8, Jalan Pacerakan Daya, Kompleks BTP Tamalan Raya, dan di Jalan Tamalate Raya. Untuk usia, produk Lazuna dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa, khususnya mahasiswa. SES atau Social Economy Status adalah sebuah cara untuk mengelompokkan individu atau keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi ataupun status sosialnya. Untuk dilihat dari harga Lazuna sendiri ini, dia fokus pada SES B, C, dan D. Wilayah pemasaran dari Lazuna ada di perkotaan, iklim tropis, agama adalah semua agama, gender ayam Lazuna dapat dinikmati oleh semua gender baik wanita maupun pria. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu segmentasi yang fokus pada mempelajari sikap konsumen. Cara ini memanfaatkan karakter psikologis manusia seperti keinginan, ketertarikan, tujuan, dan pilihan gaya hidup untuk dijadikan sebagai parameter segmentasi. Lazuna sendiri dia tertuju kepada masyarakat yang ingin menikmati berbagai produk olahan ayam dengan berbagai paket yang disediakan Lazuna dengan harga yang murah. Segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku yaitu membagi konsumen berdasarkan cara mereka bertindak, merasakan atau menggunakan suatu produk. Untuk tingkat penggunaan konsumen Lazuna sendiri itu, konsumennya sering membeli dan kemudian loyalitasnya setia. Untuk target Lazuna yaitu pada wilayah khususnya Makassar, pada semua kalangan baik wanita maupun pria, usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, khususnya mahasiswa. Target Lazuna secara psikologis membidik konsumen yang sering membeli produk Lazuna dengan tujuan untuk menikmati berbagai produk olahan ayam dengan berbagai paket yang disediakan dengan berbagai level kepedasan, tentunya dengan harga yang murah. Positioning. Jika dilihat dari slide, kita bisa lihat bahwa di sini ada empat pembagian, yaitu rasa tidak enak, murah, rasa tidak enak tetapi murah, dan rasa enak harga murah, rasa enak dan mahal dengan rasa tidak enak. Untuk Lazuna sendiri, dia berada di posisi yaitu di rasa enak dan murah dengan pesaingnya yaitu Hisana Fried Chicken dan CFC. Untuk di kategori rasa enak dan mahal ada Richeese, McD, dan KFC. Untuk yang terakhir yaitu Customer Relationship Management. Lazuna menjaga hubungan dengan pelanggan dengan cara memberikan rasa yang tetap khas, pelayanan yang baik, juga memberikan beberapa hal seperti diskon ataupun promo. Mereka juga menggunakan strategi digital di mana mereka menjual atau memasarkan produknya melalui internet atau aplikasi seperti Grab, Gojek, ataupun ShopeeFood sehingga memudahkan pelanggan Lazuna untuk dapat membeli. Mereka juga bisa memberikan penilaian mereka terhadap produk Lazuna itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah. Di sini saya akan memaparkan mengenai marketing research Lazuna Fried Chicken. Perencanaan bisnis atau planning merupakan hal yang sangat penting
Perlu diketahui bahwa perencanaan yang sukses berasal dari pengambilan keputusan yang tepat yang dibuat oleh manajer. Dalam mengambil keputusan yang tepat, kita membutuhkan informasi atau knowledge yang bila dianalogikan, informasi ini bagaikan bahan bakar yang membantu agar kendaraan kita dapat terus bergerak. Hampir di setiap lini kehidupan kita membutuhkan informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang akurat, up to date, dan yang pastinya relevan. Pandemi membuat ekonomi masyarakat kita tidak stabil. Hal ini sangat mempengaruhi UMKM. Ada banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena kurangnya pendapatan. Nah, Lazuna salah satu UMKM yang dapat bertahan di masa-masa sulit tersebut. Bahkan pada awal pandemi, Lazuna harus mengurangi pekerja karena omset penjualan yang sangat turun drastis. Maka untuk mempertahankan Lazuna agar tetap beroperasi, Lazuna melakukan research pemasaran atau marketing research yang merupakan proses mengoleksi, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengenai konsumen, kompetitor, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Maka dalam melakukan research, Lazuna mengumpulkan data primer serta menggunakan metode observasi, yakni melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati. Kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya, serta jenis sampel yang digunakan yaitu probabilitas sampel dengan jenis sampel yang paling sederhana yaitu simple random sample. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Lazuna menemukan masyarakat cenderung lebih memilih untuk berbelanja online. Hal ini dikarenakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah guna minimalisir penyebaran COVID-19. Maka Lazuna mengambil keputusan untuk mempromosikan produknya melalui sosial media dan juga menjualnya secara online menggunakan aplikasi ShopeeFood serta bekerja sama dengan aplikator transportasi seperti Gojek maupun Grab. Hal ini sangat membantu Lazuna dapat bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anira Sila dengan NIM 210900018. Saya akan melanjutkan materi tentang customer behavior. Yang pertama yaitu the customer decision atau making process, yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama-tama yaitu pengenalan masalah, di mana konsumen menyadari kebutuhan dan keinginannya untuk memakan olahan ayam siap saji. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah konsumen menyadari kebutuhan dan keinginannya, konsumen mencari informasi tentang restoran apa saja yang menyediakan olahan ayam dan kemudian meminta rekomendasi dari teman maupun keluarga. Dan yang ketiga itu evaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan rekomendasi dari teman maupun keluarga, kemudian memilih satu restoran yaitu Lazuna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat yaitu pilihan produk, di mana konsumen memilih menu ayam di Lazuna sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pemberian. Setelah konsumen membeli, beberapa konsumen puas dengan cita rasa yang diberikan oleh Lazuna. Kemudian adalah pengaruh internal terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang pertama ada persepsi. Persepsi terhadap Lazuna yaitu Lazuna rasanya enak, Lazuna harganya terjangkau, Lazuna tempatnya bersih dan nyaman dan mudah ditemukan. Yang terakhir adalah Lazuna memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Yang kedua adalah motivasi. Dari segi psikologi, ingin menuntaskan rasa lapar. Dari segi keamanan dan kenyamanan, ingin memakan olahan ayam yang berkualitas. Dari segi sosial, ingin berkumpul dengan keluarga sambil makan. Dari segi harga diri, ingin makan di resto yang terkenal. Dari segi aktualisasi diri, ingin memakan ayam yang viral di masyarakat. Adapun
Pengaruh internal learning atau pembelajaran. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, banyak konsumen membeli di Lazuna karena rekomendasi dari pengalaman teman maupun keluarga, iklan di media sosial, bahkan diskon di aplikasi e-commerce. Yang keempat ada attitude atau sikap konsumen. Dari segi efektif, merasa olahan ayam Lazuna lebih enak dibanding yang lain. Yang dari segi behavior, produk Lazuna mudah dijangkau. Dari segi kognitif, mengetahui bahwa Lazuna merupakan restoran yang banyak disukai kalangan. Adapun pengaruh umur. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, konsumen Lazuna ini terdiri dari beberapa kalangan, mulai dari anak, remaja, bahkan dewasa. Dari segi gaya hidup, dari hasil wawancara yang kami lakukan, tren gaya hidup sosial maupun kultural tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun yang ketiga itu pengaruh situasional dan sosial terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, pengaruh situasional. Pada restoran Lazuna, mereka menawarkan menu-menu yang menarik dengan harga yang relatif terjangkau di kalangan masyarakat. Lazuna juga memperbanyak cabang agar para konsumen mudah menemukan di mana saja. Lazuna juga mempentingkan keamanan dan kenyamanan para konsumennya, dan Lazuna juga selalu menawarkan diskon. Pengaruh sosial. Berdasarkan hasil wawancara kami yang kami lakukan, pengaruh sosial seperti budaya, tren gaya hidup, ataupun kelas sosial tidak menjadi pengaruh dari keputusan dalam membeli Lazuna. Adapun materi selanjutnya, business to business market. Pada restoran Lazuna, terjadi transaksi B2B yang dilakukan antar perusahaan pemasok bahan baku dengan restoran Lazuna. Pada transaksi B2B, restoran Lazuna sebagai konsumen dari perusahaan pemasok bahan baku yang kemudian Lazuna mengelola menjadi produk makan dan dijual. Perkenalkan, nama saya Kaca Jawaharia dengan NIM 29035000024. Pada materi yang pertama yang saya bawakan yaitu mengenai lapisan konsep produk Lazuna, yang dimana lapisan konsep atau tingkatan produk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk inti atau core product, kemudian yang kedua ada produk sebenarnya, actual product, kemudian yang terakhir itu ada produk tambahan, yaitu augmented product. Nah, produk inti dari Lazuna ini merupakan nilai manfaat. Nilai manfaat dari Lazuna sendiri ini merupakan sebuah tempat untuk membeli makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan primer manusia. Kemudian, nilai manfaat lainnya yaitu Lazuna merupakan restoran cepat saji yang dimana menyediakan makanan tanpa lama menunggu. Kemudian yang kedua ini ada produk sebenarnya dari Lazuna yaitu ayam geprek dengan berbagai macam level, mulai dari level 1 sampai 15, kemudian rasanya yang enak, kemudian harganya yang murah, kemudian ada inovasi merupakan mie dan ayam gepreknya, kemudian ada menu baru yaitu geprek bakar dan lain sebagainya. Kemudian ada produk tambahan dari Lazuna atau augmented product yaitu fasilitas. Lazuna menyediakan tentunya tempat duduk dan meja makan, kemudian ada tempat cuci tangan, sabun, serta cermin, kemudian ada kipas anginnya. Dan Lazuna ini bekerja sama dengan jasa pesan antar makanan seperti GrabFood, ShopeeFood, dan Gojek atau GoFood. Kemudian ada kelas produk konsumen Lazuna. Kelas produk konsumen Lazuna ini terdiri dari semua kalangan. Tapi menurut survei yang kita lakukan di Lazuna sendiri, rata-rata pembeli atau konsumen dari Lazuna ini merupakan pelajar dan mahasiswa. Faktor yang mempengaruhi mereka untuk membeli produk atau brand lokal Makassar Lazuna ini, ayam geprek Lazuna. Yang pertama itu harga. Harga Lazuna relatif lebih murah dibandingkan ayam geprek yang lain. Mulai dari harga 12.000 hingga 37.000, kita bisa mendapatkan
ayam geprek dengan rasa yang enak, kemudian dengan topping yang berbagai macam, dan tingkat level kepedasan yang sesuai selera. Kemudian dari lokasi strategisnya, Lazuna memiliki 6 cabang di seluruh kota Makassar, terutama ada di Jalan Talasalapang, Tamalate, Perintis Kemerdekaan, BTP, dan lain sebagainya. Kemudian ada inovasi dan pengembangan produk Lazuna. Awal mula Lazuna yaitu mengikuti tren ayam geprek pada tahun 2019. Kemudian Lazuna mengembangkan produknya dan menambahkan inovasi baru merupakan seperti taburan keju atau mozzarella di atasnya. Kemudian ada menu terbaru yang akhir-akhir ini lagi booming, yaitu geprek bakar. Kemudian ada tambahan yang dulunya itu hanya minumannya es teh dan nutrisari, kini bertambah menjadi green tea dan Thai tea. Kemudian ada strategi produk Lazuna. Lazuna Chicken ini diklaim sebagai ayam crispy dan ayam geprek nomor 1 di Makassar. Nah, kemasan atau packagingnya ini dibuat semenarik mungkin untuk menjaring perhatian konsumen. Ada 2 warna dasar dari Lazuna, yaitu merah dan kuning. Dan tentunya hal ini sangat menarik konsumen karena warnanya. Kemudian lokasinya yang strategis berada di pinggir jalan dan di pusat keramaian. Kemudian Lazuna ini selalu ramai setiap waktu. Lazuna juga memakai penetapan harga yang dimana penetapan harga ini tergolong murah bagi kaum pelajar dan mahasiswa. Kemudian Lazuna ini dipasarkan atau sistem promosi Lazuna ini melalui media sosial atau sistem mulut ke mulut. Mulut ke mulut dalam artian setiap konsumen yang datang di Lazuna tentunya akan menyarankan tempat Lazuna atau menu Lazuna ini kepada temannya yang lain yang belum mencoba Lazuna. Selanjutnya ada daur hidup produk Lazuna. Daur hidup produk Lazuna ini terdiri dari 4 macam atau 4 tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan atau introduction, kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth, kemudian yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity, kemudian yang terakhir ada tahap penurunan atau decline. Nah, pada tahap pertama, kita membahas yaitu tahap perkenalan. Produk Lazuna ini muncul atau didirikan pada tahun 2019. Nah, produk Lazuna ini tentunya belum dikenal oleh masyarakat karena baru pertama kali dibuat atau didirikan. Jadi, pada saat perkenalan ini, promosi terus dilakukan secara gencar-gencaran, dimulai dari warga sekitar atau masyarakat di lingkungan lokasi Lazuna berdiri. Kemudian yang kedua ada pada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, Lazuna sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan omset dari penjualan Lazuna ini sudah meningkat. Kemudian pada tahap kedewasaan sudah muncul banyak pesaing dan tentunya Lazuna sudah mencapai tahap yang sudah tetap atau Lazuna ini sudah mendirikan banyak cabang. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penurunan. Tahap penurunan ini terjadi pada masa pandemi. Pada masa pandemi, Lazuna mengalami penurunan omset yang sangat drastis karena pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya pembatasan masyarakat di tempat umum menjadi salah satu mengapa omset Lazuna ini menurun. Namun hal ini tidak berlangsung secara lama karena Lazuna tetap mempromosikan dan tetap memasarkan produk ini menggunakan aplikasi pesan antar makanan seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Kemudian ada pengelolaan merek, label, dan kemasan Lazuna. Yang kita ketahui bahwa Lazuna ini termasuk ke dalam merek individu. Lazuna ini merupakan brand lokal asal Makassar yang berupa kuliner atau makanan siap saji. Tulisan Lazuna ini didasari oleh warna merah dan kuning seperti ciri khas tersendiri. Kemudian nama Lazuna ini memiliki arti dari bahasa Bugis yaitu rempah-rempah atau bawang yang ketika dimasak itu rasanya gurih. Kemudian Lazuna ini ada keterkaitan yang mungkin terjadi pada Lazuna Chicken dengan konsumen, yaitu adanya keterkaitan konsep diri. Karena bisa saja seseorang lebih nyaman
dengan mengkonsumsi produk Lazuna dibandingkan dengan produk yang lain atau dari usaha makanan yang lain. Kemudian pelanggan ini bisa saja menyukai produk Lazuna dibandingkan dengan merek lain karena rasanya yang khas ataupun karena harganya yang relatif lebih murah. Kemudian kemasan dan label Lazuna ini dibuat sangat menarik dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan warna dasar merah dan kuning. Kemudian tertera pada packagingnya itu tulisan bahwa Lazuna ini merupakan nomor 1 ayam crispy dan ayam geprek di Makassar. Kemasan Lazuna ini sangat mudah dikenali dan tentu saja aman untuk setiap produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Dewi Tami R dengan NIM 210903501041 akan membahas tentang price of produk dari Lazuna Chicken. Yang pertama, dari price of produk ini adalah pertama menetapkan tujuan dalam penetapan harga. Nah, pihak Lazuna dalam menetapkan harga dari produk mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan agar dapat meningkatkan posisi pasar. Nah, keuntungan yang diambil dari harga yang akan ditetapkan dengan melihat kondisi internal serta eksternalnya. Yang kedua, ada perkiraan permintaan dalam penetapan harga. Perkiraan permintaan produk Lazuna cukup tinggi, terutama ya mahasiswa, karena harga yang ditawarkan lumayan terjangkau yang pas di kantong mahasiswa dan kaum menengah ke bawah. Yang ketiga, menentukan biaya dalam penetapan harga. Penentuan biaya produksi Lazuna ini diduga didasarkan pada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi biaya bahan-bahan baku pembuatan makanan serta minumannya. Pengemasan dari produk Lazuna juga termasuk biaya variabel. Sedangkan biaya tetapnya itu seperti gaji karyawan serta sewa gedung. Terus yang keempat itu mengamati lingkungan dalam penetapan harga. Lazuna pada awal dibuka lebih banyak saingannya yang lebih higienis dan lebih murah juga. Ya jadi maka dari itu pihak Lazuna menetapkan harga yang bisa jadi terjangkau oleh kebanyakan kalangan, ya terutama kalangan menengah ke bawah. Terus yang kelima, ada memilih strategi dalam penetapan harga. Strategi yang digunakan untuk menetapkan harga dari produk Lazuna yaitu harga didasarkan pada kondisi ekonomi pelanggannya dari beberapa kompetitornya. Terus yang keenam, mengembangkan taktik penetapan harga. Nah, taktik yang digunakan untuk menetapkan harga dari produk Lazuna yaitu price bundling atau penggabungan harga. Misalnya ada menu Zuna First, di mana paket Lazuna X Nutrisari, di mana penggabungan dua produk makanan dan minuman dengan menjualnya lebih murah daripada harga standarnya. Sekian. Lalu yang terakhir adalah self promotion, di mana dalam melakukan penjualannya, Lazuna adalah usaha ayam geprek yang awalnya hanya melayani pembeli secara langsung, namun dengan seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang Lazuna tidak hanya melayani konsumen secara langsung, namun juga dapat melayani konsumen dengan cara melakukan pemesanan secara online. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila yang akan membawakan materi mengenai model komunikasi pada Lazuna. Yang pertama itu ada iklan, di mana Lazuna Fried Chicken ini mempromosikan usahanya dengan cara mengiklankan produk mereka pada sosial media dan e-commerce dengan cara memberikan informasi mengenai menu apa saja yang mereka miliki. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai Lazuna Fried Chicken ini dapat dengan mudah tersebar luas, apalagi di kalangan anak muda yang cenderung lebih banyak menggunakan sosial media di kesehariannya. Lalu yang kedua adalah sales promotion,
di mana sales promotion yang dilakukan oleh Lazuna ialah dengan cara pemberian diskon pada mereka yang dapat dilihat dari sosial media ataupun melalui e-commerce dengan tujuan menarik minat beli konsumen. Bahkan mereka juga memberikan diskon dengan harga paketan dengan harga yang relatif cukup murah dibandingkan menu yang tidak berpaket. Lalu ada trade promotion, di mana dalam strategi pemasaran ini Lazuna melakukan beberapa kerjasama dengan outlet online sehingga penjualan dan promosi yang dilakukan dapat lebih mudah. Lalu ada baliho besar yang dipasang di depan toko sebagai salah satu bentuk promosi yang dilakukan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan info dan memudahkan konsumen dalam mencari atau mengetahui mengenai Lazuna ini. Lalu pada hubungan masyarakat atau humas, di mana Lazuna ini dalam meningkatkan hubungannya dengan masyarakat, mereka sering melakukan donasi ke panti-panti. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin, mereka melakukan penyaluran bantuan kepada SLB Ayapti dengan 30 anak panti dan 5 orang pelajar. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan sembako dan memberikan informasi mengenai bagaimana cara untuk menjadi seorang pengusaha yang besar dan sukses. Lalu yang terakhir adalah self promotion, di mana dalam melakukan penjualannya, Lazuna adalah usaha yang geprek yang awalnya hanya melayani pembeli secara langsung, namun dengan seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang Lazuna tidak hanya melayani konsumen secara langsung, namun juga dapat melayani konsumen dengan cara melakukan pemesanan secara online. Nah, kemudian ada personal selling dan direct marketing dari produk Lazuna. Lazuna sendiri ini melakukan personal selling dengan menambah jumlah karyawannya di setiap cabang maupun pusat guna memenuhi atau mengetahui kebutuhan konsumen dengan memilih menu. Kemudian personal selling yang dilakukan oleh Lazuna ini menyediakan informasi yang update mengenai produk Lazuna serta menu diskon yang dilakukan oleh Lazuna. Kemudian Lazuna ini memberikan penawaran langsung mengenai rasa, jenis ayam, dan bagian ayamnya. Bentuk penjualan yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan memberikan diskon baik di outlet maupun di aplikasi e-commerce. Kemudian contohnya ini Lazuna memberikan diskon harga paketan yang relatif lebih murah dibandingkan membeli satuan. Kemudian restoran Lazuna juga memanfaatkan platform media sosial dengan memakai jasa influencer agar produk Lazuna ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Kemudian direct marketing dari Lazuna yaitu dengan memberikan promo seperti kemarin di bulan Ramadan terdapat paket ayam geprek khusus di bulan Ramadan. Selain itu, pemasaran dari Lazuna ini menggunakan platform Instagram serta tanggapan dari konsumen mulut ke mulut, yang dimana konsumen yang sudah mencoba atau pernah merasakan Lazuna akan memberikan tanggapannya kepada calon konsumen yang lain untuk menarik mereka membeli produk Lazuna. Untuk materi ke-8 yaitu saluran distribusi, logistik, dan retail. Distribusi memiliki peranan penting dalam proses pemindahan produk dari produsen kepada konsumen atau pemakai akhir. Distribusi memiliki 3 jenis, yaitu distribusi langsung di mana produsen sebagai penghasil produk menyalurkan langsung kepada konsumen. Kedua, distribusi semi langsung di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen melalui badan perantara atau toko, yang dimana badan perantara atau toko ini milik produsen itu sendiri. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung yaitu produsen sebagai penghasil produksi tidak langsung menyalurkan produknya kepada konsumen tetapi melalui badan perantara atau toko. Lazuna Chicken memiliki 6 cabang yang tersebar di Kota Makassar, yaitu Perintis Kemerdekaan 7, Tamalate, Talasalapan, Perumahan Dosen Unhas, Bumi BTP Tamalan Rea, dan di Jalan Pancerakan Dayak. Oleh karena itu, pelanggan bisa memilih untuk membeli produk Lazuna melalui cabang terdekat ataupun membeli secara online melalui Grab, Gojek, atau Shopee Food.
Melihat hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Lazuna, strategi yang dipilih adalah saluran distribusi semi langsung. Karena Lazuna sebagai produsen melakukan pelayanan langsung kepada konsumen dengan membuka beberapa cabang di Kota Makassar. Nah, dengan adanya cabang ini, maka membuat usaha Lazuna dapat dikenal dan mudah untuk ditemukan oleh pelanggannya. Kemudian selain itu, dengan adanya cabang ini, maka konsumen dapat memilih cabang dengan rute yang terdekat sehingga konsumen merasa terbantu karena waktu untuk berbelanja akan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, ongkos kirim melalui aplikasi yang saya telah sebutkan yaitu Gojek, Grab, atau ShopeeFood menjadi semakin lebih murah. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan bahwa Lazuna Fried Chicken cukup digemari oleh konsumen. Apalagi mayoritas konsumennya ialah kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan harga yang diberikan oleh Lazuna dan tingkat kepuasan konsumen terhadap rasa dan harga tersebut. Daya beli konsumen pun cukup tinggi. Banyaknya konsumen yang membeli makanan di Lazuna Fried Chicken dipengaruhi oleh orang di sekitarnya, terutama temannya. Peneliti juga dapat mengetahui siklus hidup produk Lazuna, model komunikasi Lazuna, dan sebagainya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan dengan melihat hasil analisis yang telah dilakukan serta pengamatan secara langsung ke beberapa outlet Lazuna, peneliti melihat bahwa tempat makan di Lazuna cukup kecil. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang membeli makan di tempat, sehingga seringkali konsumen harus menunggu terlebih dahulu. Maka sebaiknya Lazuna dapat menambah luas outletnya atau bisa membuat bangunan Lazuna menjadi 2 tingkat. Dari segi pelayanan pun sebaiknya lebih ditingkatkan dengan menambah personil atau merekrut karyawan Lazuna yang lebih cekatan. Dan salah satu yang paling penting ialah diharapkan Lazuna dapat menyediakan toilet untuk konsumen yang akan datang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.